Hai, ketemu lagi dengan aku Ahmad Sultan Alim di video part kedua materi nasionalisme dan jati diri bangsa pada sub materi kolonialisme dan imperialisme yang terjadi di Indonesia. Bagi kamu yang belum menonton part 1, aku saranin untuk menonton video part 1. Linknya ada di kolom deskripsi. Perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda. Abad ke-19 merupakan puncak perlawanan rakyat Indonesia di berbagai daerah menentang pemerintah Hindia Belanda. Kegigihan perlawanan rakyat Indonesia menyebabkan Belanda mengalami krisis keuangan untuk membiayai perang. Namun, perlawanan di berbagai daerah tersebut belum berhasil membuahkan kemerdekaan. Bagaimana proses perlawanan rakyat Indonesia abad ke-19? Kalian akan menelusuri sebagian perlawanan tersebut melalui uraian berikut. Perang Padri. Ini adalah gambar Baden-Fort de Kock, saksi betapa sengitnya kaum Padri terhadap pemerintah Hindia Belanda. Perang Padri adalah konflik bersenjata yang terjadi di wilayah Sumatera Barat pada abad ke-19 antara tahun 1803 dan 1838. Konflik ini melibatkan pasukan Padri yang dipimpin oleh pemimpin agama Islam bernama Tuanku Imam Bonjol melawan kerajaan Pagaruyung yang didukung oleh pemerintah kolonial Belanda. Konflik ini awalnya dimulai sebagai hasil konflik terhadap perkara agama, sebelum bertukar menjadi perang melawan penjajahan. Kaum Padri adalah umat muslim yang ingin menerapkan syariat Islam di Minangkabau, Sumatera Barat. Perang Aceh. Tahukah kalian, pohon yang berada di depan Masjid Baitur Rahman Banda Aceh tersebut dinamai dengan pohon kohler. Mengapa dinamai dengan pohon kohler? Pohon ini menjadi situs sejarah Perang Aceh melawan Belanda, di mana Panglima Perang Belanda Mayor Jenderal Johan Herman Rudolf Kohler tewas ditembak pejuang Tano Rencong pada 14 April 1873. Perang Aceh adalah pertempuran antara Kesultanan Aceh melawan Belanda yang berlangsung antara 1873 hingga 1904. Pertempuran ini merupakan sebagian dari serangkaian konflik yang timbul karena ambisi Belanda untuk menguasai Nusantara. Di antara perlawanan-perlawanan besar yang terjadi di Indonesia sepanjang abad ke-19, Perang Aceh termasuk perang yang paling berat dan terlama bagi Belanda. Meski Kesultanan Aceh telah menyerah pada 1904 dan kekuatannya banyak berkurang, perlawanan dari rakyat terus berlanjut hingga 1914. Perang Diponegoro. Ini merupakan gambar dari lukisan Raden Saleh yang berjudul Penangkapan Pangeran Diponegoro. Lukisan ini menggambarkan kegagalan perundingan antara Pangeran Diponegoro dan Belanda yang berujung pada penangkapan Pangeran Diponegoro. Perang Diponegoro adalah konflik bersenjata yang terjadi di Pulau Jawa pada abad ke-19 antara tahun 1825 dan 1830. Konflik ini melibatkan pasukan Belanda di bawah pimpinan Jenderal Hendrik Marcus de Kock yang berusaha meredam perlawanan penduduk Jawa di bawah pimpinan Pangeran Diponegoro. Perang ini meluas ke banyak daerah di Jawa, hingga sering disebut Perang Jawa. Akibat perang ini, penduduk Jawa yang tewas mencapai 200 jiwa, sementara korban tewas di pihak Belanda berjumlah 8.000 dan 7.000 serdaru pribumi. Masa pendudukan Jepang di Indonesia. Masa pendudukan Jepang di Indonesia berlangsung selama kurang lebih 3,5 tahun. Jepang mulai menduduki Indonesia setelah Belanda menyerah tanpa syarat pada 8 Maret 1942. Masa pendudukan Jepang pun berakhir setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Selama masa pendudukannya, Jepang melakukan berbagai kebijakan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia, seperti penggunaan bahasa Jepang sebagai bahasa resmi, pemberian pelatihan militer kepada pemuda Indonesia, dan penindasan terhadap gerakan perlawanan. Pada penjajahan Jepang di Indonesia, ada beberapa organisasi sosial yang dibentuk oleh Jepang, diantaranya adalah Masyumi Putra Jawa Hokokai. Selain itu, Jepang juga membentuk organisasi militer, diantaranya Seidan, Fujinkai, Keibodan, Heiho, dan Peta. Setelah terjadinya penjajahan bangsa Barat dan Jepang, apa perubahan yang dialami oleh bangsa Indonesia? Masyarakat Indonesia mengalami banyak perubahan selama masa penjajahan Jepang dan Barat. Perubahan tersebut meliputi aspek geografi, pendidikan, ekonomi, politik, dan budaya. Penjajahan bangsa Barat dan pendudukan Jepang di Indonesia menyebabkan perubahan masyarakat Indonesia
dalam berbagai bidang. Pemerintah kolonial menerapkan kebijakan yang merugikan bangsa Indonesia. Akibatnya, bangsa Indonesia melakukan perlawanan untuk mengusir penjajah dan berakhir pada perlawanan kemerdekaan Indonesia. Sampai jumpa pada video berikutnya, semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe.